Selamat pagi Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Bersyukur bisa menyapa Ibu Bapak, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus melalui renungan harian GKPO Halim Perdana Kusuma. Sebelum kita melakukan tugas pekerjaan, sebelum beraktivitas di hari ini, baiklah kita menyempatkan waktu untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan, dan kita memohon bimbingan Roh Kudus agar diberi kekuatan untuk mempedomaninya. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kasih sayang pemeliharaan Tuhan bagi kami. Engkau memberikan kekuatan, kesehatan, nafas kehidupan bagi kami ya Bapa. Sebelum kami beraktivitas, melakukan tugas-tugas pekerjaan tanggung jawab kami di sepanjang hari ini, kami akan mendengarkan firman-Mu. Olehnya, biarlah Roh Kudus bekerja, menguasai hati dan pikiran kami, serta memberi kekuatan untuk mempedomaninya di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa di sorga, berfirmanlah, kami siap mendengarnya. Amin. Ratapan 3 ayat 25. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Melalui bacaan ini kita merenungkannya dengan tema menangislah. Bapak Ibu, kapan kita terakhir menangis? Apakah kita menangis karena beban yang begitu berat? Atau menangis terharu akan kuasa campur tangan Tuhan memberkati kehidupan kita? Menangis karena bahagia. Karena ada banyak orang yang menangis, tapi pastinya beda-beda ya. Ada menangis karena ada pergumulan, menangis juga karena bahagia. Saya dan kita semua tersimpuh sambil menangis terseduh-seduh, berdoa. Ya Tuhan, mengapa semua ini terjadi? Kita semua meratap dan menangis. Ini terjadi ketika dunia hingga kini masih terus dilanda pandemi COVID-19. Kemarin ada beberapa yang menjapri saya, Pak Pendeta, mohon maaf tidak bisa ikut ibadah, tidak bisa ikut kegiatan karena sedang isoman. Saya dan anak-anak di komplek kita tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 Agustus ditutup. Tidak ada kegiatan karena beberapa jemaat terpapar. Kita sedih, kita menangis dengan keadaan ini. Hampir 3 tahun inilah. Bulan Maret 2020 mulai COVID melanda Indonesia. Hampir semua aspek bidang kehidupan berubah polanya. Bahkan hingga pemerintah menyusun pola hidup baru yang kita kenal. Kalau masih ingat, patuhi prokes dalam masa new normal. Situasi ini membuat ribuan orang diberhentikan dari pekerjaan. Dan mungkin ada di antara kita jemaat GKPO Halim Perdana Kusuma. Dan bagaimana tidak bermoralnya pejabat yang mengorupsi dana bansos untuk warga yang berdampak langsung akibat pandemi COVID-19. Bikin miris. Makin membuat hati kita menangis dengan keadaan ini. Jauh di lubuk hati, saya yakin Tuhan akan membereskan semuanya. Saya yakin Allah benar-benar mengasihi dan memelihara kita. Tetapi pada saat itu, ribuan bahkan mungkin jutaan orang merasa terabaikan. Bapak Ibu Saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kitab Ratapan
mengingatkan bahwa kita boleh meratap, menangis. Kemungkinan besar kitab ini ditulis selama atau tidak lama setelah serangan pasukan Babel yang menghancurkan Yerusalem pada tahun sekitar 587 sebelum Masehi. Di dalamnya terdapat gambaran kesengsaraan. Ayat pasal 3 ayat 1 dan ayat 19 kitab Ratapan. Penawanan pasal 1 ayat 18 dan kelaparan besar pasal 2 ayat 20, pasal 4 dan ayat 10 yang dihadapi oleh bangsa Israel pada saat itu. Sungguh memilukan, saudara. Ngebayangin masa seperti itu pastinya begitu sulit. Ada banyak orang yang menderita tentunya. Namun di bagian tengah kitab tersebut, sang penulis ingat mengapa ia masih dapat berharap bahwa tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Ayat pasal 3 ayat 22 sampai dengan ayat 23. Meskipun ada kehancuran di mana-mana, sang penulis ingat bahwa Allah tetap setia kepada umatnya. Ibu bapak, saudara, jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Terkadang kita merasa sulit untuk percaya bahwa Tuhan baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Terutama ketika kita tidak tahu kapan penderitaan kita akan berakhir. Namun kita dapat berseru kepadanya dengan keyakinan bahwa Dia mendengar seruan kita dan setia menolong kita melewati segala kesulitan tersebut. Percayalah kepada Tuhan. Yakinilah akan pertolongannya. Bukankah itu telah terbukti dalam kehidupan kita setidaknya kurang lebih hampir 3 tahun ini dalam masa pandemi. Bahkan kita boleh melihat bagaimana Tuhan menolong memberkati gereja kita bisa renovasi. Oleh karenanya mari, sekalipun hati kita remuk, menangis, meratap, biarlah kita tetap meyakini bahwa Dia adalah Allah yang setia terhadap ciptaannya. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu. Kami tahu kami acap kali sedih, menangis, meratap oleh karena keadaan. Namun biarlah kami sungguh meyakini bahwa Engkau adalah Allah yang setia terhadap ciptaan-Mu, terhadap kami umat-Mu, terhadap kami tebusan-Mu. Bahwa Engkau sanggup, mampu memelihara akan kehidupan kami. Olehnya, seberat apapun persoalan masalah yang kami hadapi, yang bahkan membuat kami begitu menangis meratap, biarlah kami boleh merasakan kasih setia-Mu, menjamah, memberkati, menggantikan ratapan kami dengan puji-pujian, dengan tari-tarian, dengan sukacita surgawi. Terima kasih Bapa. Jika saat ini kami menangis meratap karena sakit penyakit, biarlah Tuhan sembuhkan kami. Jika kami menangis meratap karena keadaan ekonomi kami, kiranya Tuhan memulihkannya. Jika kami meratap menangis karena keadaan yang sampai saat ini belum ada kepastian, biarlah kami tetap mengandalkan Engkau, berserah kepada-Mu. Karena Engkau lah yang sanggup menggantikan tangisan dengan sorak-sorai. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Engkau yang memberkati pekerjaan kami, yang kami lakukan di sepanjang hari ini. Tuhan membuatnya berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.